Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan menyelami pemikiran yang benar-benar radikal dan mengguncang fondasi teologi dan feminisme. Kita akan membahas filosofi revolusioner dari Mary Daly. Jadi siap-siap ya untuk melihat konsep Tuhan, dosa, dan pembebasan dari kacamata yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, penting banget nih untuk kita ketahui kalau pembahasan kita kali ini dirangkum dari materi yang disusun oleh Bapak Peter Randanbua. Beliau adalah dosen pengampu mata kuliah teologi sosial di Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen IAKN Toraja. Jadi, kita punya dasar akademis yang kuat untuk memahami ide-ide Dali yang kompleks ini. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba kita renungkan pertanyaan yang satu ini. Mary Daly itu seolah-olah memaksa kita untuk berhenti sejenak dan berpikir, sebenarnya apa sih dampaknya kalau kita terus-menerus membayangkan Tuhan itu cuma dalam satu wujud, satu gender? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pintu masuk ke seluruh pemikirannya. Dan ini dia kutipannya yang paling terkenal sekaligus paling provokatif. Maksudnya apa sih? Gini, poin utamanya adalah ketika sesuatu yang ilahi, yang tertinggi, digambarkan secara eksklusif sebagai laki-laki, maka secara nggak sadar, struktur kekuasaan laki-laki di dunia ini jadi dapat pembenaran kosmis. Semuanya jadi dianggap wajar, alami, bahkan ya kehendak Tuhan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita akan bongkar argumen inti Mary Daly yang menantang habis-habisan konsep Tuhan Bapa. Jadi bagi Daly ini masalahnya bukan soal butuh perbaikan kecil-kecilan. Oh bukan, tujuannya itu jauh lebih radikal. Menurut dia, agama-agama patriarkal ini secara sistematis udah menciptakan semacam sistem kasta global tapi berdasarkan jenis kelamin. Makanya yang dia mau itu bukan sekedar penyesuaian, tapi penghancuran total simbol-simbol maskulin yang udah membatasi potensi perempuan selama ribuan tahun. Nah pertanyaannya, gimana caranya sistem ini bisa bertahan begitu kuat? Daly mengidentifikasi beberapa alat kuncinya. Yuk kita lihat gimana bahasa dan metode bisa jadi senjata penindasan. Alat pertamanya ini istilahnya keren, metodolotri. Gampangnya ini tuh kayak pemujaan buta terhadap metode. Coba bayangin deh sebuah sistem di mana aturan mainnya, cara bertanyanya, sampai apa yang dianggap valid itu udah ditentuin sama yang berkuasa. Terus, ketika perempuan datang dengan pertanyaan dari pengalaman mereka sendiri, sistem ini bakal bilang, maaf, itu nggak relevan, itu nggak valid. Lalu solusinya apa dong? Nah, ini dia, methodicide. Kalau diterjemahkan langsung, artinya pembunuhan metode. Ini adalah sebuah tindakan revolusioner di mana perempuan berhenti main sesuai aturan yang ada dan mulai berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dianggap tabu. Ini langkah pertama menuju pembebasan. Nah, inti dari semua ini, ujung-ujungnya adalah perebutan kembali kekuasaan untuk menamai. Menurut Daly, selama ribuan tahun laki-lakilah yang mendefinisikan realitas. Mereka yang menamai Tuhan, menamai apa itu dosa, apa itu kebaikan. Perempuan cuma bisa menerima definisi itu. Jadi, untuk bisa menjadi diri sendiri seutuhnya, perempuan harus merebut kembali hak untuk menamai realitas mereka. Oke, sekarang kita beralih ke salah satu ide teologis Daly yang paling transformatif. Ini adalah sebuah pergeseran yang sangat mendasar dalam cara kita memahami hakikat Tuhan itu sendiri. Coba perhatikan perbedaannya. Di satu sisi, ada pandangan tradisional. Tuhan itu kata benda. Sebuah sosok yang statis, seorang penguasa di atas sana, sebuah objek yang kita sembah. Tapi, Daly menawarkan sesuatu yang beda banget. Tuhan itu kata kerja. Bukan sebuah sosok, tapi sebuah proses menjadi, being. Sebuah aliran, sebuah energi keberadaan yang terus bergerak, di mana kita semua adalah bagian di dalamnya. Terus, apa artinya ini buat kita? Wah, dampaknya luar biasa. Pertama, perempuan nggak lagi dilihat sebagai objek pasif yang diatur oleh subjek ilahi yang maskulin. Kedua, kita semua, tanpa terkecuali, menjadi partisipan aktif dalam tarian kosmik ini. Dan ketiga, pengalaman spiritual tertinggi itu bukan lagi soal kepatuhan, tapi soal keberanian untuk menjadi diri kita yang seutuhnya. Nah, kalau cara kita memandang Tuhan sudah berubah, tentu saja cara kita memandang moralitas dan komunitas juga harus ikut berubah kan? Mari kita lihat gimana Daly membayangkan ulang semua itu. Daly mengambil salah satu cerita paling fundamental, kisah Adam dan Hawa, dan dia membaliknya 180 derajat. Dalam pandangan lama, ini kan kisah tentang dosa Hawa yang bikin seluruh dunia menderita. Tapi Daly justru melihatnya sebagai kejatuhan ke dalam kebebasan.
momen di mana perempuan berani mencari pengetahuan dan menolak untuk sekedar jadi yang lain atau nomor dua. Daly lalu mengidentifikasi apa yang dia sebut sebagai trinitas paling tidak kudus dalam etika patriarki. Dia berargumen kalau mentalitas pemerkosaan, yaitu melihat pihak lain sebagai objek yang bisa ditaklukkan dan dikuasai, adalah akar dari semua kekerasan skala besar lainnya, seperti genosida dan perang. Logikanya sama persis, cuma skalanya aja yang lebih besar. Sebagai perlawanannya, dia mengusulkan konsep sisterhood atau persaudaraan perempuan sebagai anti-church. Ini bukan berarti gereja tandingan ya, tapi ini lebih ke sebuah ruang alternatif, sebuah komunitas revolusioner yang aktif membongkar ritual-ritual dan memori palsu dari sistem lama, lalu menciptakan cara-cara baru untuk hidup bersama. Oke, kita sudah sampai di bagian terakhir. Ini adalah puncak dari visi Mary Daly untuk masa depan kemanusiaan. Pertama, dia mengkritik apa yang disebutnya kristolatri. Ini adalah fiksasi atau ketergantungan pada satu figur penyelamat tunggal yang bergender laki-laki. Logika Daly sederhana aja. Selama pembebasan itu hanya bisa datang dari figur maskulin, maka perempuan akan selamanya ada di posisi subordinat kan? Sebagai gantinya, Daly menawarkan konsep yang sangat kuat. Kedatangan kedua perempuan. Ini bukan tentang menunggu satu sosok fisik datang ya. Ini tentang kebangkitan kesadaran kolektif perempuan. Sebuah kehadiran baru di dunia yang membawa moralitas baru yang melampaui kategori hitam putih baik dan jahat yang diciptakan oleh sistem yang menindas. Pada akhirnya, Daly melihat gerakan perempuan itu bukan sekedar gerakan sosial atau politik biasa. Baginya, ini adalah penyebab akhir. Dia percaya bahwa dengan membebaskan energi perempuan yang selama ini ditekan, umat manusia punya kesempatan emas untuk memutus siklus kekerasan dan melakukan sebuah lompatan evolusi menuju cara hidup yang lebih adil dan harmonis. Jadi, setelah kita menjelajahi pemikiran Mary Daly yang begitu radikal, kita kembali pada sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Kalau kita berani melepaskan citra Tuhan Bapa yang sudah begitu lama kita kenal, lalu apa yang tersisa? Kekuatan apa atau proses apa yang pada akhirnya memberi makna sejati bagi hidup kita? Nah, ini adalah pertanyaan yang sengaja ditinggalkan Daly untuk kita renungkan masing-masing.